Nah pemirsa, kembali lagi bersama saya Gracia Adur di podcast Presisi kali ini. Di samping saya masih bersama dengan saya Polisi Semen, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa. Pak, ini kan sudah berjalan sekitar 7 tahun dari tahun 2018. Iya, Pak Kris. Apa ada rencana untuk melibatkan generasi muda supaya kegiatan ini masih terus berjalan begitu, Pak? Terima kasih Pak Kris. Kalau pelibatan generasi muda dalam kegiatan Safari Kamtipmas saya, dari awal saya sudah melibatkan generasi muda. Contoh di bagian mungkin yang pura, saya biasanya menghadirkan anak-anak muda yang ada di pura. Termasuk saya contohkan ya, kalau yang di masjid, contoh kemarin saya melaksanakan safari Jumat di salah satu SMA, di SMA Al-Azhar Bekasi. Jadi tetap kita menghimbau. Biasanya gini Pak, saya biasanya dalam himbauan Kamtipmas menentukan tema kalender Kamtipmas. Contoh kemarin pada saat puasa, saya melibatkan safari Kamtipmas, saya fokus pada anak-anak sekolah yang biasa tawuran, membunyikan petasan, itu saya kerjakan. Jadi dari awal saya sudah melibatkan anak-anak muda pada segmen-segmen tertentu dalam hal menjaga harga Kamtipmas, Pak Kris. Oke. Nah, selain kegiatan tadi membangun gereja dengan membagikan semen, apakah juga ada kegiatan seperti edukasi pengajian atau ada aktivitas keagamaan lainnya bersama warga, Pak? Berkaitan dengan kebersamaan dengan warga, Babin Kamtipmas saya, termasuk saya, selalu mencoba hadir di setiap kegiatan keagamaan masyarakat. Oke. Contoh pada saat ibu-ibu pengajian, biasanya Babin Kamtipmas saya juga menyampaikan himbauan Kamtipmas. Kemudian pada kegiatan-kegiatan misalnya kayak kemarin Maulid Nabi pun saya hadir di tengah masyarakat. Malah masyarakat biasanya menyampaikan kepada saya, ada nggak Pak Kapolres penyampaian himbauan Kamtipmas di momen tersebut? Biasanya saya diberikan ruang setelah pembukaan sambutan panitia sebelum ceramah Kamtipmas, saya diberikan kesempatan untuk memberikan himbauan Kamtipmas kepada jamaah yang hadir di tempat tersebut. Jadi banyak cara, banyak kegiatan yang memang khususnya kegiatan keagamaan, apakah itu yasinan, pengajian, Babin Kamtipmas dengan saya juga turun bersama-sama untuk memberikan himbauan Kamtipmas kepada warga. Oke. Itu Mbak Kris. Nah, ini kan tentu kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Ada nggak Pak pesan kepada Kapolres ataupun Kapolda selanjutnya yang mungkin akan menggantikan Bapak begitu supaya kegiatan ini tetap terus berjalan? Ada pesan nggak Pak untuk mereka? Jadi gini Mbak, kegiatan Safari Kamtipmas ini kan sebenarnya kegiatan kepolisian. Namanya mungkin kalau sekarang di Babin Kamtipmas istilahnya sambang desa atau sambang warga. Nah, Oke. program ini kan juga merupakan sambang. Jadi kalau saya program ini kan juga tidak memerlukan biaya, makanya kami juga mengajak, ayo siapapun yang bertugas menjadi anggota kepolisian, sebenarnya juga bukan hanya Kapolres, siapapun kan boleh bisa mengerjakan sambang ini. Kita bayangkan 400.000 anggota kepolisian kalau mengerjakan hal yang sama, Pak. Sambang ke warga, memberikan himbauan Kamtipmas. Saya yakin dan percaya polisi akan semakin disayangi oleh masyarakat, Mbak Kris. Oke, dari tahun 2018 kegiatan ini berjalan, apa Pak tantangan terbesar? Kegiatan Safari Kamtipmas saya dalam rangka Hari Kamtipmas ini tantangan terbesarnya sebenarnya tidak ada, Mbak. Tapi cuma kadang ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa kita ini menjadi semacam donatur. Jadi begitu kita sudah menitipkan semen sekali, kemudian ada permintaan-permintaan yang selanjutnya, minta genteng, kadang minta ini, itu minta keramik, kadang ada. Ada aja. Kadang ada, padahal dari awal saya menyampaikan fokus saya adalah tempat ibadah yang lagi dibangun dan saya hanya nitip semen. Yang lain-lain tidak ada. Tantangannya itu ya Mbak. Jadi tantangan kadang mereka ini masyarakat, sebagian masyarakat beranggapan bahwa saya memiliki banyak sumber dana, akhirnya bukan hanya semen yang diminta, ada yang minta atapnya, ada yang minta karpet, itu ada. Nah, Tantangannya itu aja Mbak. ini supaya memberi pengetahuan kepada masyarakat ini seperti apa Pak? Saya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan Safari Kamtipmas saya hanya menitipkan semen. Kenapa hanya semen dan tidak uang? Sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi. Rata-rata kalau kita menitipkan uang di salah satu pembangunan masjid, sering terjadi perselisihan antara
panitia pembangunan. Tapi kalau kita nitip semen kan langsung digunakan, Mbak. Mau dibuat ngecor, mau dibuat masang batu bata, mau dibuat nembok, itu kan langsung dipergunakan. Tidak perlu ada pertanggungjawaban yang mendetail tentang semen yang saya titipkan itu, Mbak. Yang menginspirasi Bapak untuk bisa membuat kegiatan ini apa, Pak? Bermula dari apa? Kalau inspirasinya sebenarnya terinspirasi bagaimana saya ingin mendekatkan diri saya kepada masyarakat. Oke. Selain mendekatkan diri kepada masyarakat, ya saya ingin punya anggapan bahwa masih ada polisi yang baik dan peduli kepada masyarakat itu, Mbak Kris. Oke. Prinsip hidup Bapak ini kan bahwa dari sebagian rezeki yang kita dapatkan bukanlah hak kita semua, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Bagaimana Pak Mustafa menerapkan prinsip hidup ini di kepolisian? Makasih Mbak Kris. Berkaitan prinsip bahwa kebetulan kan saya Muslim, jadi memang kalau kita bicara agama ya memang sebagian dari gaji kita itu pun kan juga harus dizakatkan sebenarnya. Tapi ya lebih kepada pengen menyumbangkan sebagian bahwa itu bukan hak kita. Dan yang paling utama saya juga punya prinsip kalau bisa hidup kita itu bisa bermanfaat buat orang banyak, Mbak. Oke. Orang banyak di sini ya saya tidak akan pernah membedakan dari suku mana agama saya karena pengalaman tugas saya cukup membawa saya harus berpandangan seperti itu, Mbak Kris. Memangnya apa sih Pak kalau menurut Bapak tolak ukur kebaikan yang dinilai dari masyarakat terhadap kepolisian itu seperti apa, Pak? Tolak ukur menurut saya pada saat Polri bisa bermanfaat buat masyarakat, Mbak. Oke. Karena kalau bisa buat bermanfaat, saya yakin Polri terus diperlukan oleh masyarakat di negara kita, Mbak Kris. Oke. Mungkin juga bisa diceritakan Pak, kalau sampai sejauh ini menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi, adakah tantangan terberat juga Pak? Karena kan tipe kriteria masyarakat selama Bapak bertugas ini kan berbeda-beda. Nah, kalau di sini seperti apa, Pak? Tantangan terberat di Bekasi sebenarnya tidak ada, Mbak Kris. Cuma di Bekasi ini kan karakter masyarakatnya yang karena campuranan heterogen dari berbagai macam suku. Jadi kadang tantangan kita paling pada saat sholat Jumat kita memberikan himbauan Kamtibmas ataupun mendatangi tempat ibadah. Kadang mereka masih ada yang beranggapan bahwa saya hanya semacam apa ya mencari citra saja. Tapi beberapa kali setelah mereka scroll kegiatan saya, mereka baru paham. Karena sering saya mendapat Instagram, Pak Kapolres jangan hanya pencitraan tentang kegiatan di masjid ataupun di gereja. Saya sampaikan, Pak, saya bukan pencitraan, silahkan dilihat di medsos saya mengerjakan ini dari kapan. Kalau saya hanya pengen pencitraan, saya bawa media. Dimanapun saya bekerja, mendatangi masjid, saya tidak pernah mencoba membawa media. Dan biasanya mereka balas DM di Instagram saya, mohon maaf Pak, sebelumnya saya belum pernah melihat, tapi setelah saya lihat ternyata Bapak sudah mengerjakan lama. Itu Mbak Kris. Oke, jadi ini bukan pencitraan pemirsa ya, jadi ini benar-benar adalah keinginan dari hati Pak Mustafa untuk bisa mendekatkan diri Polri dengan masyarakat. Sampai sejauh ini Pak, seperti apa respon dari masyarakat? Apalagi ini sudah berjalan, sudah dari tahun 2018, sudah 7 tahun. Ini seperti apa Pak responnya? Respon masyarakat yang terjadi menurut saya cukup bagus, luar biasa. Mungkin bisa dicek di beberapa Polres yang pernah saya tempat bertugas, apa pandangan mereka tentang kepolisian, Mbak. Jadi karena banyak cerita yang saya alami, malah masyarakat yang mencari tahu tentang kegiatan saya. Bapak Kapolres ini minggu depan kegiatan kemana lagi. Jadi mereka lebih paham, sangat paham tentang kegiatan saya, Mbak. Oke, rencana ke depan adakah tempat ibadah yang mau dibantu Pak di wilayah Bekasi? Rencana pasti ada, Mbak, karena saya setiap minggu kan rata-rata minimal 2 kali. Gereja ataupun masjid ataupun tempat ibadah yang lain. Oke. Jadi rencana ke depan, karena sekarang kan Babin Kamtibmas saya ataupun Kasat Bima saya kan punya semacam database masjid mana yang lagi dibangun. Saya akan rutin terus sambang ke masyarakat sambil menyerap keluhan masyarakat tentang tugas pokok kepolisian. Bagi tugas pokok kepolisian yang belum baik, akan saya perbaiki. Bagi yang sudah baik, saya pertahankan. Dan saya menyampaikan kepada masyarakat, sampaikan kalau anggota saya belum bertugas dengan baik, sampaikan kepada saya. Misalnya Kapolsek belum baik, sampaikan kepada saya. Babin Kamtibmas kurang rajin, sampaikan kepada saya. Dan itu saya sampaikan di forum semua masyarakat, Pak. Jadi nomor handphone saya pun saya bagikan kepada masyarakat. Saya ngomong kepada masyarakat, saya jamin
siapapun yang WA kepada saya jamin kerahasiaannya untuk perbaikan organisasi saya, tempat saya bertugas, Mbak Kris. Oke. Nah, Pak, ini kan tidak hanya satu agama saja yang dilakukan kegiatan ini ya, Pak, ya. Ada juga agama-agama yang lain. Bagaimana Bapak bisa mendekatkan diri kepada mereka, Pak? Cara saya tadi, Pak, saya memberikan pelayanan kepada semua agama di tempat saya bertugas. Saya pertama pastikan awal bertugas saya sambang kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh siapa, Oke. tokoh masyarakat siapa. Saya juga tidak mau ada kesan bahwa Polri hanya memihak kepada salah satu golongan, salah satu agama. Itu yang saya harapkan, Pak. Karena masih di beberapa daerah mungkin berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya ingin mendapat input banyak masukan, karena setiap tahun kita kan harus melaksanakan berbagai macam kegiatan yang memang berhubungan dengan berbagai macam kegiatan keagamaan, Mbak. Oke. Oke. Nah, Pak, mungkin apa harapan dari Pak Mustafa ke depannya agar program ini bisa berkembang dan bisa makin terus bermanfaat bagi masyarakat? Harapan saya ke depan ya yang paling utama harapan saya terus diberikan kesehatan, Mbak. Yang kedua ya TNI, ya, Polri terus bisa bersinergi dengan masyarakat. Kami paham bahwa mungkin kami Polri juga belum baik, tapi kami akan terus berbuat baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak kepada seluruh anggota saya, mari tunjukkan kepada masyarakat bahwa Polres Metro Bekasi masih bisa terus berbuat buat Harkamtipmas di wilayah Kabupaten Bekasi, Mbak. Apakah mau mencoba untuk melakukan pelayanan selain di tempat ibadah, Pak, untuk ke depannya? Selain tempat ibadah, kami juga sudah melaksanakan banyak hal, Mbak. Tapi ya terus kita modifikasi. Tapi yang utama karena kami terus pengen bertatap muka dengan masyarakat yang banyak, makanya saat ini kami lebih berfokus dulu pada tempat-tempat ibadah. Oke. Program yang tidak memerlukan biaya, namun sisi kemanfaatannya yang saya lihat sangat bermanfaat buat masyarakat, Pak. Oke, baik. Baik, Pak, terima kasih. Berarti tadi kesimpulannya bahwa kegiatan ini fokusnya adalah bukan untuk pencitraan, tetapi ini adalah lebih mendekatkan diri bagaimana Polri dengan masyarakat bisa terus bersinergitas dengan baik untuk ke depannya. Iya, Pak Kris. Terima kasih Pak Mustafa atas Terima kasih, Pak Kris, waktunya. waktunya. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Kapolres Metro Bekasi. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Salam presisi. presisi.